Hati semua orang tanpa sadar menjadi girang ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi. Mata mereka juga menjadi jauh lebih panas ketika mereka melihat ke kolam itu. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga mengandung racun api yang sangat padat. Karenanya, kalian tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah 3 hari. Kalau tidak, jika racun api itu memasuki tubuh kalian, kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan. Bahkan jika kalian meminta bantuan guru kalian. Racun api ini telah ada selama beberapa tahun. Begitu racun api ini memasuki tubuh kalian, itu akan seperti parasit di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, kemungkinan tidak ada yang bisa menghilangkannya. Jinsi berbicara dengan suara berat. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah setelah mereka mendengar kata-kata Jinsi. Itu tak terduga bahwa ada bahaya yang mengerikan di dalam kolam darah gunung surga ini. Selain itu, ada 9 dari kalian saat ini di sini. Dengan kata lain, salah satu dari kalian tidak akan bisa memasuki kolam darah gunung surga ini. Kalian harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jinsi mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana di sekitar kolam darah gunung surga menjadi mencekam setelah kata-kata Jinsi terdengar. Dengan pengecualian Nona Feng dan 3 ahli lainnya, para ahli yang sedikit lemah mulai perlahan-lahan mundur. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka ketika mereka melihat sekeliling mereka. Jinsi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke arah Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang ada termasuk Xiaoyan terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi. Segera mereka melemparkan beberapa tatapan yang tidak biasa kepadanya. Menjadi pihak yang dipanggil, Xiaoyan merasa ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika dia melihat Jinsi perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah pavilion batu berada. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu terlebih dahulu kepada Nalan Yanran sebelum dengan cepat mengikuti Jinsi. Jinsi sudah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika dia melihat Xiaoyan tiba di pavilion batu. Pandangannya menatap gelombang energi pelangi di langit. Dia bahkan bisa melihat pria tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di pavilion batu itu. Jinsi tersenyum ke arah Xiaoyan ketika dia melihatnya tiba. Dia melirik Jingu sebelum berbicara. "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa saya memanggilmu?" Xiaoyan terdiam sejenak ketika dia mendengar kata-kata Jinsi. Setelah itu, dia langsung bertanya, "Karena cedera yang ada di dalam tubuh Jinsi kan?" Xiaoyan jelas merasakan tubuh Jinsi sedikit bergetar saat dia berbicara. Di sisi lain, Jingu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat, aku sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa." Jinsi perlahan berbalik. Matanya yang tenang sebelumnya menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan ragu, "Kamu bisa mengatakan bahwa aku menderita luka dalam. Seseorang tidak dapat menyalahkannya karena ragu. Perlu diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat 6 tidak dapat mencapai level ini. Mungkinkah pria muda di depan ini yang berusia 20 tahun berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini?" Saya bisa melihat sedikit." Xiaoyan sedikit mengangguk. "Apakah kamu yakin bisa mengobatinya?" Jinsi mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam kepada Xiaoyan. "Saya bisa mengobatinya." Xiaoyan merasa ragu sejenak dan tanpa basa-basi duduk di depan meja batu. Setelah itu, dia menuju ke arah kursi batu di sebelahnya. Mulut Jinsi berkedut saat melihat ini, tapi dia hanya bisa patuh dan duduk. Xiaoyan meraih lengan Jinsi. Matanya menyipit sementara sutas kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jinsi dan Jingu saling bertukar pandang setelah melihat Xiaoyan menutup matanya. Xiaoyan melanjutkan penyelidikan sejenak sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di matanya menjadi agak serius. "Bagaimana?" Jingu di samping segera bertanya. "Racun api telah memasuki tubuhmu dan meresap jauh ke dalam tulangmu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang begitu dalam. Sangat sulit untuk mengeluarkannya." Xiaoyan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar berisi rasa iba ketika dia melihat Jinsi. Ekspresi Jinsi dan Jingu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan mengusap jarinya dengan lembut di atas meja ketika dia melihat wajah suram Jinsi dan Jingu. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, "Meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk diatasi." Krek, krek, krek. Meja batu depan Jinsi segera membentuk beberapa retakan saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia berkata dengan cemas, "Kamu, Tuan Xiaoyan, apakah kamu mampu mengeluarkan racun api surga di dalam tubuhku?"
Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menjawab ketika dia mendengar kata-kata Jinxi. Tatapannya meluncur ke area di luar pavilion batu. Jinxi dan Jinggu terkejut ketika mereka melihat niat Xiao Yan. Mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Jinxi merasa ragu sejenak sebelum akhirnya dengan lembut berkata, "Selama kamu benar-benar bisa mengeluarkan racun api surga di tubuhku, aku akan memberimu kesempatan dan menjamin keberhasilanmu untuk menembus ke kelas Dozong." Xiao Yan merasa bergembira ketika mendengar kata-kata Jinxi. Dia mengangguk dan berkata, metode apa yang ada di dalam pikiran penatua Jinxi? Mulut gunung berapi di puncak gunung mata surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam gunung mata surga. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari sejumlah besar energi ini. Namun, ini bukan bagian paling indah dari kolam darah gunung surga. Mata Jinxi melesat ke mulut gunung berapi yang sangat besar saat ia berkata dengan suara yang dalam. Meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar itu setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil dari itu akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam dari kolam darah gunung surga. Meskipun hanya mengandung sejumlah kecil energi, itu sangat murni. Sayangnya, tempat itu yang memiliki harta yang besar juga menyimpan racun api yang sangat padat. Kesuraman di wajah Jinxi telah menjadi jauh lebih suram ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api gunung mata surga yang ada di dalam tubuh penatua Jinxi diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiao Yan perlahan berubah saat dia bertanya kepada Jinxi. Jinxi menghela napas dan mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Bahkan dengan kekuatan penatua Jinxi, kamu juga tidak dapat menahan efek dari racun api surga. Saya hanya memiliki kekuatan bintang 9 doang. Bagaimana saya bisa menahannya? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani memasuki dasar kolam darah gunung surga. Namun, karena kamu memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meski racun api gunung surga ini sangat mengerikan, ia masih tidak memiliki cara untuk menghadapi api surgawi. Jinxi tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Jinxi. Dia tidak menyangka Jinxi dapat mengetahui api surgawi di dalam tubuhnya. Suku tikus menelan emas kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi, dan wajar saja jika saya mengetahui aroma menakutkan dari benda ini. Jinxi tersenyum ketika dia menjawab. Dia juga menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba paham ketika mendengar kata-kata Jinxi. Dia berkata, apakah penatua Jinxi berniat membuat saya untuk menuju ke bawah kolam darah gunung surga dan meminjam energi di sana untuk menebus kelas Dozong? Jinxi sedikit memalingkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, tempat itu adalah daerah yang awalnya ditemukan oleh kami tikus menelan emas. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus menelan emas yang akhirnya wassalam. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus menelan emas kami. Bahkan Pengking dan yang lainnya tidak menyadarinya. Sekarang, bagaimana menurutmu? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya ketika dia mendengar kata-kata Jinxi. Dia merenung sejenak, baru kemudian dia mengangkat matanya dan melihat Jinxi. Dia berkata, baiklah, tapi saya hanya akan membantu penatua Jinxi mengeluarkan racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah gunung surga. Jinxi menyipitkan matanya ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia perlahan berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, namun tidak ada bukti dalam perjanjian lisan. Saya tidak bisa hanya memegang kata-katamu untuk mengkonfirmasi bahwa kamu benar-benar dapat membantu saya mengeluarkan racun api gunung surga ini dari tubuh saya, kan? Ini adalah gunung mata surga dan wilayah suku tikus menelan emas. Dengan penatua Jinggu dan Jinxi hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir jika saya melarikan diri, ucap Xiao Yan sambil tersenyum. Jinxi sedikit memeringkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jinggu. Tidak lama kemudian, dia akhirnya mengangguk. Dia berkata dengan lemah kepada Xiao Yan, kalau begitu, aku akan mempercayaimu kali ini. Semoga kamu akan melakukan apa yang kamu janjikan. Jika kamu gagal memenuhi persyaratan ini pada saat itu, kamu tidak boleh menyalahkanku jika aku menghabisimu. Ada sedikit ancaman di akhir kata-kata Jinxi. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum santuy. Jinxi melambaikan tangannya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak keberatan. Segera, lampu emas melintas ke arah Xiao Yan. Ada penghalang spesial yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emas saya di dasar kolam darah gunung surga. Kamu harus menggunakan benda ini untuk memasukinya, ucap Jinxi kepada Xiao Yan. Xiao Yan meraih benda itu dan meliriknya. Sekilas, benda itu adalah tengkorak tikus berwarna emas. Kemudian Xiao Yan mengangguk dan menyimpan benda itu ke dalam cincin penyimpanannya dan tertawa. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada penatua Jinxi. Jika saya benar-benar dapat menerobos ke kelas Dozong di tempat ini, saya akan membantumu menghilangkan racun api surga di dalam tubuhmu.
Satu hal lagi, kamu harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah gunung surga akan dengan cepat terisi. Yang perlu kamu lakukan adalah memasukinya pada waktu yang paling tepat. Ucap Jinzi kepada Xiaoyan. Xiaoyan terharu ketika mendengar kata-kata Jinzi. Dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya kepada mereka sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pavilion batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jinzi tanpa sadar menghela napas ketika dia melihat kepergian Xiaoyan. Dia berkata, dasar dari kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan oleh suku tikus menurun emas dengan banyak kesulitan. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus menurun emas kita untuk melambung. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama yang menikmati manfaatnya. Yo yo yo, jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.